Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Muslimatul Safiah, NIM 12206193128 dari kelas P3J nomor absen 36. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Inovasi Pendidikan. Dalam pertanyaan, bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi ditinjau dari sisi kreativitas. Sistem KBM sebelumnya sudah dirancang atau sudah dibentuk. Karena ada pandemi seperti ini, pemerintah menganjurkan supaya seluruh siswa atau seluruh mahasiswa belajar di rumah karena tidak boleh bertatap muka secara langsung, harus menjaga jarak dan tidak boleh berada dalam kerumunan orang banyak. Maka dari itu sistem KBM-nya dirubah dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan internet. Seperti saat KBM kita tetap dapat bertatap muka menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan aplikasi Google Meet. Itu aplikasi yang mungkin menurut saya semua orang tahu, tapi belum tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, dengan adanya pandemi ini, semua orang jadi tahu bagaimana mengaplikasikannya. Nah, sebagai seorang pendidik atau guru, kita dituntut untuk kreatif bagaimana tetap belajar dan juga tetap mengajar supaya anak nyaman dan tetap aman dalam belajar. Terus yang kedua yaitu suasana aman dan nyaman saat belajar. Yang pertama yaitu pendampingan orang tua. Saat belajar pendampingan orang tua itu sangat perlu karena nanti biar anak mudah memahami apa materi yang dijelaskan oleh guru. Terus yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan belajar seperti alat tulis, menulis, dan sekarang kan sekarang kita belajarnya di rumah, yaitu menggunakan HP atau internet. Jadinya jaringan internet tuh harus benar-benar aman, harus benar-benar terjangkau dan juga harus benar-benar terpantau selalu jaringan internetnya itu. Terus yang ketiga yaitu menciptakan ruang belajar yang kondusif. Ruang belajar yang kondusif itu termasuk kerapian. Kalau kita saat belajar rapi, saat video call atau saat presentasi tatap muka dengan menggunakan aplikasi yang tadi Zoom atau Google Meet, kita nyaman juga belajarnya, nyaman juga menerapi materi yang diberikan oleh guru pun juga harus berpakaian rapi. Belajar sambil bermain. Nah, belajar sambil bermain ini tidak membosankan untuk anak-anak tentunya, untuk anak-anak. Belajar sambil bermain merupakan salah satu agar belajar di rumah tidak membosankan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara bermain peran. Nah, kalau di HP biasanya bermain kuis, terus melakukan permainan dan hal yang menyenangkan. Terus memberikan cemilan. Nah, di sela-sela belajar nanti kan ada waktu jeda, itu bisa membuat stamina juga menjadi kuat. Terus beri waktu jeda dengan memberikan waktu jeda setengah jam hingga 1 jam sebelum mempelajari materi selanjutnya. Hal ini bisa menghindari stres karena berpikir secara terus-menerus. Nah, yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya TIK memudahkan semua manusia di dunia ini menginstal, mengetahui atau mencari tahu dimanapun dan kapanpun tentang dunia luar. Nah, kehadiran TIK ini dimanfaatkan oleh beda pendidikan. Nah, untuk belajar dan mengajar. Kehadiran TIK sebagai media pembelajar banyak membantu guru atau pendidik, yaitu sebagai berikut. Pembelajaran menjadi lebih menarik, media berupa foto atau video seperti itu. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan nyata. Pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien, mendorong siswa belajar lebih mandiri, mengangkatkan kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, terus menimbulkan sikap positif terhadap pembelajaran siswa. Terus yang terakhir yaitu bagaimana caranya kita meminimalisir rasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran online, yaitu pertama buat kelompok kecil. Buat kelompok kecil kan kita ada di rumah, jadinya buat kelompok kecil ada di grup HP aja, itu kan membuat kita motivasi belajar itu bertambah. Terus yang kedua ganti suasana belajar, mungkin belajar kita gitu-gitu aja sebelumnya, kita ganti atau mungkin dengan metode-metode lain yang membuat kita tuh semangat belajar. Terus yang ketiga yaitu lakukan aktivitas olahraga. Nah, kalau kita melakukan olahraga ringan seperti mungkin sit up, push up, atau mungkin kegiatan rumah yaitu menyapu, nanti badan kita menjadi segar dan siap untuk belajar lagi. Terus gunakan aplikasi belajar yang mudah dipahami, yang banyak fitur-fitur yang mengandung pemahaman materi buat kita. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.